Desa Sukamukti dikenal sebagai desa yang tenang. Siang harinya hanya terdengar suara ayam berkokok, anak-anak bermain di tanah lapang, dan angin yang menyusup pelan di antara sawah. Namun semua itu berubah saat matahari mulai tenggelam di balik bukit, terutama ketika bayangan pohon beringin tua di ujung desa mulai memanjang seperti tangan hitam yang merayap di tanah. Pohon itu sudah ada jauh sebelum desa berdiri. Batangnya besar, akarnya menjalar ke segala arah, dan daunnya selalu tampak lebih gelap dibanding pohon lain. Orang-orang tua desa sejak dulu berpesan, jangan berisik di dekat beringin, jangan mengambil apapun darinya. Tapi seiring waktu, pesan itu dianggap sekadar mitos. Masalah bermula ketika beberapa warga mulai mengeluh diganggu. Ada yang mendengar suara langkah berat mengelilingi rumah setiap tengah malam. Ada pula yang melihat bayangan tinggi berdiri di bawah lampu jalan, lalu menghilang begitu didekati. Bau tanah basah sering tercium meski musim kemarau masih panjang. Gangguan itu semakin parah ketika seorang warga nekat memotong akar beringin untuk memperluas jalan desa. Sejak malam itu, desa tak pernah benar-benar tidur. Teriakan terdengar dari rumah ke rumah. Hewan ternak mati tanpa luka. Dan daun beringin sering ditemukan berserakan di depan pintu warga, seolah ada yang sengaja meninggalkannya sebagai peringatan. Di tengah ketakutan itu, Lukman, seorang pemuda desa yang baru kembali setelah lama merantau, mulai merasakan hal yang paling mengerikan. Setiap malam, ia bermimpi berada di bawah pohon beringin itu. Dalam mimpinya, akar-akar bergerak seperti ular, dan dari balik batang pohon muncul sosok hitam tinggi dengan mata merah menyala, memanggil namanya berulang kali. Awalnya Lukman mengira itu hanya mimpi buruk. Namun ketika bekas tanah basah dan daun kering selalu ditemukan di kamarnya setiap bangun tidur, ia sadar satu hal, penunggu pohon beringin itu kini mengikutinya. Dan sejak malam itu, Lukman tahu, gangguan ini tidak akan berhenti sampai ada yang berani menghadapinya. Malam Jumat Kliwon itu, desa Sukamukti tenggelam dalam keheningan yang tak biasa. Tak ada satupun warga yang berani keluar rumah. Lampu-lampu dipadamkan lebih awal. Pintu dikunci rapat, dan hanya suara jangkrik yang terdengar, itu pun seolah tercekik oleh udara yang berat. Lukman berjalan seorang diri menuju pohon beringin tua. Langkahnya terasa berat, bukan hanya karena tanah yang lembab, tapi karena bisikan-bisikan samar yang terus memanggil namanya dari segala arah. Angin berputar pelan, membuat daun beringin bergesekan seperti suara orang berdoa, atau merapal kutukan. Sesampainya di bawah pohon itu, Lukman melihat sesuatu yang membuat lututnya hampir runtuh. Akar-akar beringin yang dulu dipotong kini tampak menyambung kembali. Namun warnanya hitam pekat, basah seperti daging hidup. Dari sela-selanya merembes cairan keruh yang berbau anyir. Mbah Suro ternyata sudah menunggu di sana. Ditemani beberapa sesaji adat, kembang 7 rupa, air kendi, dan kain putih lusuh. Dengan suara lirih, ia memerintahkan Lukman duduk tepat di tengah lingkar akar. Kalau kau mendengar apapun, jangan menoleh, pesan Mbah Suro. Apapun yang terjadi, jangan lari. Ritual pun dimulai, doa dilantunkan. Namun udara mendadak berubah dingin menusuk tulang. Tanah bergetar pelan, dari balik batang beringin. Sosok penunggu itu muncul sepenuhnya, tinggi menjulang. Tubuhnya seperti asap hitam bercampur tanah, dengan tangan panjang menyerupai akar. Wajahnya perlahan terbentuk di hadapan Lukman. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan bau busuk, dan dari dalamnya terdengar suara puluhan orang berbicara bersamaan. Kalian melanggar, kalian lupa janji. Akar-akar bergerak cepat, melilit kaki Lukman. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Pandangannya mulai gelap, dan di telinganya terdengar jeritan warga desa yang pernah hilang puluhan tahun lalu. Ternyata mereka adalah tumbal dari perjanjian lama. Mbah Suro berteriak, meminta Lukman menumpahkan air kendi ke akar beringin. Dengan sisa tenaga, Lukman menyiramkannya. Air itu mendesis, berubah keruh, dan asap hitam membumbung ke udara. Penunggu itu mengaum keras, tanah terbelah, akar-akar menggila, dan sosok hitam itu mencoba menyeret Lukman ke dalam lubang di bawah pohon. Di detik-detik terakhir, Lukman berteriak, mengakui kesalahan manusia desa. Memohon agar penunggu itu kembali menjaga, bukan membalas dendam. Tiba-tiba, angin berhenti, daun beringin terdiam,
Sosok itu menatap Lukman lama, lalu tubuhnya perlahan menyatu kembali dengan batang pohon. Akar-akar melepaskan lilitannya. Lukman terjatuh tak sadarkan diri di bawah pohon beringin yang kini berdiri sunyi, seakan tak pernah terjadi apa-apa. Namun ritual belum benar-benar berakhir, karena ketika fajar menyingsing, satu pertanyaan tersisa di benak Mbah Suro dan warga desa. Apakah penunggu itu sudah tenang, atau hanya menunggu janji berikutnya dilanggar? Fajar memang datang keesokan harinya, tapi desa Sukamukti tak pernah benar-benar kembali seperti semula. Lukman terbangun di rumah Mbah Suro dengan tubuh lemah dan demam tinggi. Di telapak kakinya terdapat bekas lilitan hitam, seperti noda tanah yang tak bisa dihapus. Setiap kali ia memejamkan mata, suara gesekan akar masih terdengar jelas, seolah pohon beringin itu kini tumbuh di dalam kepalanya. Sementara itu, warga desa mulai menyadari perubahan aneh. Gangguan memang berkurang. Tak ada lagi teriakan tengah malam. Tak ada bayangan tinggi berkeliaran. Namun pohon beringin itu berubah. Daunnya lebih rimbun. Batangnya makin besar. Dan di malam hari, permukaannya seperti berdenyut pelan, seakan bernapas. Mbah Suro akhirnya mengumpulkan seluruh warga di balai desa. Dengan wajah penuh rasa bersalah, ia mengungkap kebenaran yang selama puluhan tahun disembunyikan. Dulu, saat desa pertama kali berdiri, ada perjanjian yang lebih kelam dari yang selama ini diceritakan. Penunggu beringin bukan sekadar penjaga. Ia adalah makhluk yang dikurung, dipaksa menjaga desa dengan imbalan jiwa manusia setiap puluhan tahun. Saat desa mulai maju, perjanjian itu dihentikan sepihak. Pohon tetap dibiarkan berdiri, tapi ritual penghormatan dihentikan. Makhluk itu tidak dibebaskan, tidak pula ditenangkan. Ia ditinggalkan dan dilupakan. Ritual yang dilakukan Lukman malam itu bukan mengakhiri perjanjian, melainkan mengubahnya. Penunggu kini tak lagi meminta tumbal, tapi ia menandai satu manusia sebagai pengingat janji. Dan manusia itu adalah Lukman. Sejak hari itu, Lukman tak bisa meninggalkan desa. Setiap kali mencoba pergi, tubuhnya melemah, napasnya sesak, dan ia mendengar bisikan dari kejauhan memanggilnya pulang. Malam-malam tertentu, tanpa sadar, Lukman berjalan menuju pohon beringin dan berdiri berjam-jam di bawahnya, menatap batang pohon seperti berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Warga sering melihat bayangan Lukman menyatu dengan bayangan pohon saat bulan purnama. Meski demikian, desa perlahan kembali hidup, anak-anak bisa bermain, ternak tak lagi mati mendadak, dan ketakutan mulai memudar. Sebuah pagar bambu dipasang mengelilingi beringin. Tak ada lagi yang berani merusaknya. Setiap malam tertentu, sesaji diletakkan, bukan sebagai pemujaan, tapi sebagai permintaan maaf. Namun ketenangan itu tidak sepenuhnya bersih. Beberapa pendatang yang melewati desa sering mengaku melihat dua bayangan di bawah pohon beringin saat malam hari. Satu tinggi besar, tak berbentuk jelas. Satu lagi, seperti manusia berdiri diam, kepalanya menunduk, dan jika angin berhembus kencang, terdengar dua suara berbisik bersamaan, satu berat dan dalam, satu lagi pelan, seperti suara Lukman. Mbah Suro meninggal setahun kemudian. Sebelum menghembuskan napas terakhir, ia hanya berpesan satu hal, selama pohon itu berdiri, desa akan aman. Tapi jangan pernah menebangnya, karena yang terikat di sana bukan lagi satu. Kini, setiap orang yang melewati pohon beringin tua itu akan merasakan hawa dingin menyentuh kaki mereka. Dan jika mereka cukup lama berdiri di sana, mereka akan mendengar suara yang berbisik pelan dari balik daun-daun gelap. Jangan ulangi kesalahan kami, atau kau akan menggantikan aku. Dan sejak itu, warga desa Sukamukti percaya, penunggu pohon beringin tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya belajar hidup berdampingan dengan manusia. Sejak malam itu, desa Sukamukti memang tak lagi diganggu teror seperti sebelumnya. Tidak ada jeritan tengah malam. Tidak ada bayangan tinggi yang berkeliaran di antara rumah warga. Kehidupan perlahan berjalan normal, seolah semua kejadian mengerikan itu hanyalah mimpi buruk yang telah berlalu. Namun setiap orang di desa tahu, kedamaian itu dibayar mahal. Pohon beringin tua tetap berdiri di ujung desa, kini dikelilingi pagar bambu dan tak pernah disentuh siapapun. Setiap kali angin malam berhembus, daunnya selalu bergoyang lebih keras dari pohon lain,
seperti menyampaikan peringatan yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Lukman masih hidup, ia masih bernafas, masih berjalan, masih tersenyum pada warga. Tapi tatapannya kosong. Setiap malam tertentu, tanpa pernah ingat bagaimana caranya, ia selalu berdiri di bawah pohon beringin itu hingga fajar menyingsing. Kakinya kerap ditemukan kotor oleh tanah basah, meski tak hujan semalaman. Tak ada yang berani menegurnya. Warga percaya, Lukman bukan lagi sekadar manusia biasa. Ia adalah penjaga janji, pengikat antara desa dan penunggu yang dulu murka. Selama Lukman masih ada, desa akan aman. Namun jika suatu hari Lukman pergi, atau pohon beringin itu kembali dilukai, maka sesuatu yang jauh lebih gelap akan bangkit, bukan untuk mengganggu, melainkan menagih. Dan hingga kini, setiap orang yang melewati pohon beringin itu saat malam hari selalu mendengar bisikan yang sama, lirih namun jelas. Hormati yang lama, atau kau akan menjadi bagian darinya. Karena di desa Sukamukti, tidak semua yang diam berarti aman. Dan tidak semua penjaga masih sepenuhnya manusia.